menjelaskan pengertian optimisasi ekonomi. Berdasarkan pada sudut pandang ekonomi manajerial, terminologi optimalisasi ekonomi atau optimisasi ekonomi adalah maksimalisasi output dan minimalisasi input. Selanjutnya akan menjelaskan tentang metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, tabel, atau grafik. Bila hubungan sederhana, tabel dan atau grafik dapat mencukupi. Namun bila hubungan rumit, menggambarkan hubungan dalam bentuk persamaan mungkin diperlukan menggambarkan hubungan ekonomi. Dalam bentuk persamaan juga berguna karena kita dapat menggunakan teknik yang kuat dari kalkulus diferensial dalam menentukan solusi optimum dari suatu masalah. Berikut contoh grafiknya. Ya, di sini ada hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal merupakan konsep serta ukuran yang sangat penting dalam optimasi. Pada dasarnya hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal adalah sama, baik untuk biaya penerimaan produksi maupun laba. Ya, di sini ada contoh hubungan biaya total, rata-rata, dan biaya marginal perusahaan. Saya Cindy Febiola ingin menjelaskan tentang hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal juga penting dalam pembuatan keputusan manajerial. Karena nilai marginal menunjukkan perubahan dari nilai total, maka jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata, pasti nilai rata-rata tersebut sedang menaik. Misalnya jika 10 pekerja rata-rata menghasilkan 200 unit output per hari dan pekerja ke-11 atau tambahan menghasilkan 250 unit, maka output rata-rata dari pekerja meningkat. Selanjutnya ada penggambaran hubungan antara nilai total, marginal, dan rata-rata. Slope adalah suatu ukuran kemiringan sebuah garis dan didefinisikan sebagai tingginya kenaikan penurunan per unit sepanjang sumbu horizontal. Slope dari sebuah garis lurus yang melalui titik asal ditentukan dengan pembagian koordinat Y pada setiap titik pada garis tersebut dengan koordinat X yang cocok. Hubungan geometris antara nilai total, marginal, dan rata-rata terlihat pada kurva yang tertera. Laba total naik dari titik asal menuju titik C. Karena garis yang digambarkan bersinggungan dengan kurva laba total menjadi lebih curam jika titik singgung tersebut mendekati titik C, maka laba menaik sampai titik singgung tersebut. Selain hubungan nilai total rata-rata dan total marginal, hubungan antara nilai marginal dengan rata-rata juga ditunjukkan pada gambar yang tertera pada tingkat output yang rendah, di mana kurva laba marginal terletak di atas kurva laba rata-rata, maka kurva laba rata-rata sedang menaik. Walaupun laba marginal mencapai titik maksimum pada output Q1 dan kemudian menurun, tapi kurva laba rata-rata tersebut meningkat sepanjang kurva laba marginal masih di atasnya. Selanjutnya ada hubungan antara nilai marginal dengan rata-rata yang ditunjukkan pada gambar yang tertera. Selanjutnya ada kalkulus diferensial atau turunan dan aturan diferensiasi. Analisis optimisasi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat dengan kalkulus diferensiasi yang didasarkan pada konsep turunan. Yang pertama ada konsep turunan, sangat berhubungan erat dengan konsep marginal. Sebagai contoh, bila keluaran naik dari 2 menjadi 3 unit, penerimaan total meningkat dari $160 menjadi $210 dengan rumus MR atau nilai marginal sama dengan TR atau total marginal. Nilai ini merupakan kemiringan dari busur BC pada kurva penerimaan total. Namun demikian, bila jumlahnya sangat kecil, bila delta Q diasumsikan memiliki nilai yang lebih kecil dan bahkan mendekati 0. Yang kedua,
aturan diferensiasi. Diferensiasi adalah proses menentukan turunan suatu fungsi yang menentukan perubahan Y untuk perubahan X pada saat perubahan X mendekati 0. Y sama dengan F dikali X sama dengan A. Aturan untuk fungsi konstan, turunan atas sebuah fungsi konstan Y sama dengan F dikali X sama dengan A adalah 0 untuk semua nilai A konstan. Fungsinya adalah sebagai berikut. dy dibagi dengan dx sama dengan 0. Aturan untuk fungsi pangkat, turunan dari fungsi pangkat y sama dengan f dikali x sama dengan ax kuadrat, di mana a dan b konstan sama dengan eksponen b dikali dengan koefisien a dikali variabel x pangkat b dikurang 1. Fungsinya adalah sebagai berikut. Baik, saya Yoga Ardiansyah. Di sini saya akan membacakan materi tentang optimasi dengan kalkulus. Dalam hal ini menentukan atau membedakan antara maksimum dan minimum. Yang pertama, menentukan maksimum atau minimum dengan kalkulus. Optimasi seringkali diperlukan untuk menemukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Misalnya suatu perusahaan memaksimumkan penerimaan tetapi meminimumkan biaya produksi untuk suatu fungsi agar mencapai maksimum atau minimum. Turunan dari fungsi tersebut harus 0 secara geometris. Hal ini berhubungan dengan titik di mana kurvanya mempunyai kemiringan 0. Contoh untuk fungsi penerimaan total sebagai berikut. Membedakan antara maksimum dan minimum turunan kedua. Turunan kedua adalah turunan yang diperoleh dari penerapan kembali aturan turunan yang pertama dari diferensial. Contoh sebagai berikut. Selanjutnya ada peralatan manajemen baru untuk optimasi. Yang pertama ada benchmarking, yaitu menemukan cara terbuka dengan jujur bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik sehingga perusahaan Anda dapat meniru dan berkemungkinan memperbaiki cara tersebut. Perbandingan membutuhkan yang pertama, memilih suatu proses yang spesifik yang akan berusaha diperbaiki oleh perusahaan Anda dan mengidentifikasi beberapa perusahaan yang dapat mengerjakannya dengan lebih baik. Kedua, mengirim utusan pembanding yang terdiri atas orang yang benar-benarkan membuat perubahan. Selanjutnya ada total quality management, yaitu strategi manajemen yang ditunjukkan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Sesuai dengan definisi dari ISO dan TQM, adalah suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberikan keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Dan yang selanjutnya ada re-engineering. Re-engineering atau rekayasa ulang adalah proses rekayasa ulang berusaha mengorganisasi perusahaan keseluruhan. Proses rekayasa ulang melibatkan desain ulang yang radikal dari semua proses perusahaan untuk mencapai peningkatan yang tinggi dalam hal kecepatan, pelayanan, dan profitabilitas. Dan yang selanjutnya ada the learning organization. Sebuah organisasi pembelajaran adalah istilah yang diberikan kepada perusahaan yang memfasilitasi pembelajaran anggotanya dan terus mentransformasikan dirinya. Organisasi pembelajaran berkembang sebagai akibat dari tekanan yang dihadapi organisasi modern dan memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis. Sebuah organisasi belajar memiliki 5 fitur utama: berpikir sistem, penguasaan pribadi, model mental, visi bersama, dan pembelajaran tim. Organisasi pembelajaran diciptakan melalui kerja dan penelitian Peter Senge dan rekan-rekannya. Hal ini mendorong organisasi untuk beralih ke cara yang lebih saling berpikir. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.